Hewan memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam perjalanan sejarah manusia. Selain untuk dijadikan sumber makanan, manusia juga menjinakkan hewan untuk beragam keperluan. Menjadikan hewan sebagai algojo untuk membunuh manusia lain adalah contoh dari metode pemanfaatan hewan yang ternyata cukup sering dilakukan di masa lalu. Berikut ini adalah metode hukuman mati paling mengerikan menggunakan hewan sebagai algojo. Number 5. Sudah menjadi pengetahuan kalau penduduk Romawi kuno menyukai tontonan yang penuh darah dan kekerasan. Pertunjukan gladiator adalah contoh dari pertunjukan tersebut. Dalam atraksi gladiator, para tahanan akan dipaksa bertarung satu sama lain di arena hingga salah satu dari mereka tewas. Damnatia et Bestias adalah nama dari atraksi tersebut. Selain untuk memberikan hiburan kepada penonton, atraksi ini juga dimaksudkan sebagai cara untuk melakukan hukuman mati sambil memberikan peringatan kepada siapapun supaya tidak macam-macam dengan pemerintah Romawi. Dalam atraksi ini, para budak atau tahanan akan ditempatkan di arena terbuka, kemudian hewan-hewan buas seperti singa dan macan akan dilepaskan ke dalam arena. Hewan tersebut kemudian akan menyerang tahanan malang tadi dan memakannya hidup-hidup. Number 4. Eropa pada abad pertengahan merupakan periode yang sangat keras karena selama periode tersebut perang antar bangsawan maupun kerajaan merupakan hal yang sangat lazim terjadi. Sebagai cara untuk menunjukkan kehebatan sekaligus menghukum pihak-pihak yang tidak sejalan, para penguasa dan panglima perang di masa itu pun memiliki metode yang kejam dalam menghabisi lawannya. Quartering adalah contoh dari metode eksekusi mati tersebut. Dalam metode ini, mula-mula kedua tangan dan kaki korban diikat dengan tali yang terhubung pada 4 ekor kuda. Kuda tersebut akan diperintahkan untuk berlari ke arah yang berbeda. Akibat ditarik ke 4 penjuru yang berbeda, korban pun kemudian tewas dalam kondisi tangan dan kakinya terpisah-pisah. Jika keempat ekor kuda tadi tidak berhasil membuat tangan dan kaki korban terputus, maka seorang algojo akan membuat irisan kecil pada bagian-bagian tubuh korban supaya anggota badannya lebih mudah terputus apabila ditarik oleh kuda. Number 3. Gajah merupakan hewan darat terbesar di dunia. Karena memiliki ukuran yang besar, hewan ini pun memiliki tenaga yang perkasa. Di masa lampau, gajah dimanfaatkan untuk keperluan perang dan hukuman mati. Sebagai contoh, panglima perang Makedonia kuno yang bernama Perdiccas dilaporkan pernah menghukum mati para pemberontak dengan memerintahkan gajahnya untuk menginjak-injak para pemberontak tersebut hingga tewas. Metode eksekusi memakai gajah ini dikenal dengan sebutan gungarau. Alasan mengapa penguasa di India sering menggunakan gajah dibandingkan dengan hewan lainnya untuk eksekusi mati adalah karena gajah merupakan hewan yang mudah diajari oleh manusia. Number 2. Tikus merupakan hewan yang kerap dianggap sebagai gangguan oleh manusia. Pasalnya, hewan ini kerap memakan simpanan makanan milik manusia dan merusak perawatan dengan giginya yang kuat serta menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti pes dan leptospirosis. Namun, tikus juga bisa dimanfaatkan sebagai algojo untuk hukuman mati. Rat torture adalah nama dari metode eksekusi tersebut. Dalam metode ini, mula-mula tahanan akan diikat dengan posisi terlentang, lalu kandang yang berisi tikus besar akan ditaruh di atas tubuh tahanan yang akan dieksekusi. Kandang tersebut kemudian akan dipanaskan secara perlahan. Saat kandang berubah menjadi panas, tikus yang ada di dalamnya secara otomatis mulai panik. Karena menggerogoti kandang yang berada dalam kondisi panas tidaklah mungkin, tikus itu pun mencoba keluar dari kandang dengan menggigit perut sang tahanan. Akibatnya, tahanan tersebut hanya bisa menahan rasa sakit saat ada tikus yang masuk dan menggerogoti isi perutnya hidup-hidup. Number 1. Dari sekian banyak metode penyiksaan memakai hewan, mungkin tidak ada yang tingkat kesadisannya melampaui skapsing. Metode penyiksaan ini memang hanya memakai serangga kecil sebagai hewan algojonya, namun teknik eksekusinya yang begitu brutal akan membuat siapapun merasa mual dan ngilu saat harus membayangkannya. Dalam metode ini, mula-mula korban yang akan dieksekusi dipaksa memakan madu dan susu hingga muntah dan korban disiram menggunakan susu dan madu. Dengan tubuh yang masih penuh dengan susu dan madu,
Korban kemudian dibawa ke tempat terbuka dan diikat di sana. Karena tubuh korban penuh dengan cairan manis, serangga-serangga seperti lebah dan semut pun mulai berdatangan mengerumuni tubuh korban. Saat itulah serangga-serangga tersebut menggigiti korban karena tidak bisa membedakan daging korban dengan cairan manis. Akibatnya, korban pun kini harus menahan rasa sakit karena digerogoti oleh serangga dari dalam dan luar sekaligus. Sudah beberapa hari, korban akan mati dalam kondisi tubuh yang penuh lubang dan belatung. Nah, itulah beberapa metode hukuman mati paling mengerikan menggunakan hewan sebagai algojo. Jika teman-teman punya metode hukuman mati paling mengerikan lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya.